Saudara, hingga pertengahan tahun 2024, utang negara sudah tembus 8.500 triliun rupiah. Lantas, bagaimana pemerintah dapat melunasi hutang negara? Selengkapnya dalam Cuanomics. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Gini-gini. Buah dukuh di pohon kaktus. Boleh dong pinjem 100. 100.000 doang dibandingin utang negara 8.500 loh. 8.500 triliun rupiah tentunya. Iya sih, per Juli 2024 ini utang Indonesia itu sudah mencapai 8.500 triliun rupiah. Berarti dalam 10 tahun terakhir, utang negara udah naik 3 kali lipat ya. Dari yang tadinya di tahun 2014 masih sekitar 2.600 triliun rupiah, sekarang di pertengahan tahun 2024 sudah mencapai 8.500 triliun rupiah. Terus sumber utangnya dari mana aja? Mayoritas sih dari penerbitan surat berharga negara sebesar 7.600 triliun rupiah yang terdiri dari SBN domestik dan SBN falas. Terus sisanya dari pinjaman ya yang sebesar 1.000 triliun rupiah yang dimana itu berasal dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Terus kenapa sih Indonesia harus berutang? Jadi ya simpelnya nih, karena pendapatan negara kita masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, jadi ya harus ngutang gitu. Terus ngutangnya buat apa aja? Di antaranya sih buat subsidi, terus ya buat yang namanya bantuan sosial, tapi mayoritas memang untuk pembangunan nasional. Untuk ya gunanya bisa mengejar ketertinggalan lah ya kita sebagai negara berkembang. Dan memang dana pembangunan nasional itu nggak sedikit, banyak banget gitu. Tapi dari Menteri Keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani bilang bahwa posisi utang Indonesia ini masih aman kok. Karena Indonesia itu punya batas maksimal rasio terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB ya, rasio utang terhadap PDB itu maksimal 60% yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara rasio utang terhadap PDB kita saat ini itu masih sekitar 38% hingga 39%. Itu artinya nih ya, utang negara kita ya masih dalam posisi aman walaupun jumlahnya memang terus meningkat. Ya, tapi nggak terlena juga kan ya. Lagi pula nih ya, yang punya utang itu nggak hanya Indonesia aja sih. Beberapa negara lain yang memang dikategorikan sebagai negara maju gitu ya, itu juga punya utang yang lebih besar bahkan dari Indonesia. Misalnya saja di tahun 2023 itu ada Jepang ya, yang rasio utang terhadap PDB-nya itu bisa mencapai lebih dari 200%. Kalau di ASEAN itu ada Singapura yang rasio utang terhadap PDB-nya itu mencapai 197% dan ada lagi Amerika Serikat ya yang sebesar 122%. Makanya nih Indonesia itu utangnya masih termasuk rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara maju yang ada di ASEAN maupun di dunia. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah membayar utang negara? Analoginya sih sama aja ya, kayak kita lagi ngutang gitu. Ya bayarnya kan pakai gaji, begitu juga dengan utang negara yang dibayar dengan pendapatan negara. Itu pun berasal dari perpajakan, kayak tarif pajak naik mulu. Terus udah gitu juga dari pendapatan negara bukan pajak dan juga dana hibah. Apalagi nih ya, kalau mengingat pemerintah Jokowi itu akan memberikan warisan utang yang banyak ke pemerintahan Prabowo, maka di tahun 2025 itu juga sudah ada utang yang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Sejauh ini sih rencana atau strategi yang akan dilakukan yaitu menggunakan refinancing atau dengan kata lain dengan melakukan pelunasan yang caranya mengajukan pinjaman baru. Itulah strategi yang dilakukan untuk melunasi utang yang jatuh tempo di tahun depan. Ya intinya sih ya, marilah kita awasi bersama gitu tentang bagaimana pemerintah ini melunasi utang negara. Salah satunya pastikan juga biar rasio utang terhadap PDB ini jangan lebih dari 60% karena akan membahayakan juga untuk ekonomi kita. Dan pastikan juga kalau utang yang diambil itu untuk kebutuhan rakyat, bukannya untuk kebutuhan kelompok tertentu. Karena kan nanti yang bayar utang juga dari pajak-pajak kita, ya nggak sih? Kalau menurut kamu gimana? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk likes and share konten ini. Sampai jumpa.